Asik bosku. Dan saya dapat hanya dengan perbanyak baca sholawat. Jadi tidak beli pakai uang ya. Tetapi saya sering juga dikatain orang sombong lah apalah. Sholawat kok cerita-cerita katanya. Sebenarnya itu niat saya tidak ada sedikit pun untuk menyombongkan diri teman-teman ya. Saya hanya ingin membuka pintu hati orang itu agar lebih banyak dan perbanyak baca sholawatnya saja. Usahakan perbanyak baca sholawatnya. Kalau bisa dalam satu hari jangan sampai kurang 1000 kali. Insya Allah hidup Anda akan lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Jangan lupa sholat dan jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Asik bosku. Di kesempatan video kali ini saya ingin membahas atau bercerita tentang keajaiban sholawat teman-teman ya. Oleh karena itu di setiap video saya kebanyakannya saya selalu menyertakan jangan lupa perbanyak bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat, khususnya terutama kita karena masih di dunia dan insya Allah sampai ke akhirat. Di dunia sampai ke akhirat ya bosku. Dan sholawat itu adalah salah satu amalan yang tidak pernah ditolak. Kalau kita sholat saja kita masih bisa ditolak ya, masih bisa tidak diterima. Tetapi kalau sholawat itu pasti diterima. Jadi di video sebelumnya saya kan pernah membuat video, entah apa itu judulnya ya, kalau tidak salah. Yang pertama ambil air di lereng gunung. Yang pertama saya jalan kaki. Terus yang kedua saya pakai motor. Link videonya akan saya share di deskripsi. Jadi saat itu kan saya ambil air, jalan kaki. Terus badan saya pun waktu itu saya masih sakit. Lalu dalam hati saya berkata, ya Allah, ini kok susah banget rasanya. Sengsara banget hidupnya kayak gini. Sakit ambil air, rasanya udah capek badan. Saya kan tahu sendiri, kemarin kan masih sadap karet di kebun kencur, belum lagi yang lain-lain, cari kayu bakar lah, apalah. Nah jadi rasanya itu terasa lumayan lah. Rasa saya kok sengsara banget ya Allah kata saya. Jadi di saat saya sadap karet, saya panen kencur dan lain-lain, saya cuma dalam hati berkata, ya Allah, aku mau mesin air gratis. Saya mau beli pakai sholawat saja. Kalau beli pakai uangnya kan nggak ada masih. Jadi aku mau mesin air gratis ya Allah, dan aku belinya pakai sholawat Nabi Muhammad saja. Dan itu jadi saya sambil sadap karet seperti ini kan, kita sadap karet gini. Dalam hati itu, ya Allah, aku mau beli mesin air pakai sholawat. Terus saja kayak gitu, terus kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Terus kalau kita ambil air lagi, kayak kemarin kan saya buat videonya sempat 2 kali. Saat itu kan rasanya kayak sengsara banget karena badan udah sakit, udah capek. Ambil air lagi, mikul pundaknya, ngap-ngapan naik gunung. Jadi di situ saya pun dalam hati saya pengen mesin air yang biar bisa sampai ke rumah airnya ya, tetapi pengennya yang gratis karena saya ingin buktikan sama teman-teman dan bosku semuanya kalau sholawat itu bukanlah main-main. Amalannya sangat pendek dan sederhana, tetapi tergantung niat kita apakah mau atau tidak. Itu susahnya di situ. Banyak orang yang menyepelekan, wah cuman sholawat masa bisa. Itu karena mereka yang mungkin belum yakin dan tidak yakin ya teman-teman.
Saya sering diketawain sama orang-orang karena itulah, kata saya. Coba beli, kata orang kan, kata orang lain bilang, coba kamu beli mesin air aja katanya. Biar kamu nggak capek-capek ambil air ke sungai. Kata saya jawab, mau beli pakai apa? Uangnya aja belum cukup. Uangnya aja buat makan sehari-hari aja udah ngepas, kata saya. Jadi di waktu itu kan saya ngomong sama orang itu videonya udah beberapa bulan atau mungkin hampir 1 tahun ya teman-teman, saat saya baru pulang kampung. Jadi saya waktu itu ngomong sama orang itu, aku mau beli mesin air atau sanyo yang gratis, kata saya. Ketawalah orang itu. Stres kamu ya, mana ada orang mau kasih yang gratis, jual yang gratis, katanya. Nah itu kan karena kamu nggak percaya, kata saya mau beli mesin air gratis, yaitu belinya pakai solawat, kata saya. Ketawalah dia, masa cuma pakai solawat bisa beli mesin air gratis, katanya. Lihat aja, kata saya, 1 bulan kalau belum tercapai mungkin 2 bulan, kata saya. 2 bulan belum tercapai mungkin 3 bulan, kata saya. Tetapi kalau semakin banyak solawatnya, semakin cepat pula dapat kita raih itu mesin air gratis ya. Dan di saat itu sekitar berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan kalau tidak salah itu, atau beberapa bulan lah, agak lama juga sih. Tetapi alhamdulillah tercapai juga mesin air gratis ya teman-teman. Dan saya dapat hanya dengan perbanyak baca sholawat. Jadi tidak beli pakai uang ya, karena waktu itu kan uangnya pun fresh, tidak banyak uang. Jadi uang sedikit itu lebih baik saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang lainnya. Kalau beli mesin air, pikir saya kan banyak kan butuh modal itu 2 jutaan ya, 2 juta baru sampai ke rumah. Sedangkan itunya kan jauh dari rumah saya, sumurnya itu jauh dari rumah saya ini, nyebrang jalan terus di bawah sana nanti. Nah jadi setelah itu kan saya dapat mesin airnya, lalu saya ngomong pula sama orang itu, gimana, kata saya, ini saya dapat gratis, kata saya cuma beli pakai sholawat saja, percaya nggak, kata saya. Orang itu hanya tersenyum saja. Nah jadi cara saya meyakinkan orang-orang di sekitar di sekitar saya ya dengan cara seperti itu teman-teman ya. Itu bukan saya berniat sombong atau niat apa, tidak, tetapi saya hanya ingin niatnya membuka pintu hati orang itu agar lebih berbanyak baca sholawatnya, meskipun dia tidak punya keinginan atau tidak punya hajat atau apalah. Yang jelas semoga saja dengan cara-cara saya seperti ini, orang yang mendengar atau melihat keajaiban atau cerita saya atau apalah, orang itu jadi terbuka pintu hatinya untuk berbanyak baca sholawat. Tetapi saya sering juga dikatain orang, sombong lah apalah, sholawat kok cerita-cerita, katanya. Sebenarnya itu niat saya tidak ada sedikit pun untuk menyombongkan diri teman-teman ya. Saya hanya ingin membuka pintu hati orang itu agar lebih banyak dan perbanyak baca sholawatnya saja. Karena kalau kita bisa ngajak orang perbanyak baca sholawat itu rasanya hati ini lebih nyaman teman-teman ya, lebih tenang. Kita bisa sehari beberapa, misal ya minimal kalau bisa kita setiap harinya jangan sampai kurang 100 ya teman-teman. Kalau bisa ditambah lagi, dan standarnya itu kalau kita bisa 1000 dalam 1 hari. Tetapi kalau bisa lebih bagus lagi. Tetapi kalau kita tidak pakai tasbih digital atau tasbih biasa, itu ada tasbih yang 1000. Kalau kita tidak pakai tasbih seperti itu atau tidak pakai tasbih digital atau apalah, cukup di dalam hati saja, dan dari pagi sampai sore terus saja bersolawat. Itu kalau dihitung udah beribu-ribu dapatnya teman-teman ya, tanpa kita rasa. Jadi nikmatnya bersolawat itu
Ya, pertama kita mengurangin kata-kata jorok, kata-kata kasar atau apalah. Itu lebih mengisi hati kita. Tetapi kalau hati kita tidak diisi dengan perbanyak bersolawat, biasanya itu pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Dulu waktu saya belum isi hati saya dengan perbanyak bersolawat, saya itu banyak ngomong yang kata-kata kasar. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya biasa ngomong dulu kalau bahasa Jawa itu kan celeng, asu. Kalau bahasa Banjarnya itu saya dulu sering ngomong bungul, bangsat lah, macam-macam kata-kata yang tidak pantas didengar dan tidak baik dan tidak cocok lah itu ya, tidak bagus sama sekali untuk kita dengar, apalagi didengar sama anak-anak teman-teman ya. Setelah saya diajarin dan disuruh sama orang, atau kita biasa bilang guru atau kiai, ustadz, nah perbanyaklah baca sholawat, insya Allah hidup kamu akan lebih nikmat, kata beliau. Akan berasa lebih nikmat, lebih tenang, dan lebih berisi hatimu itu. Dan setelah saya lakukan, pertamanya itu sulit sekali teman-teman ya. Satu hari itu paling 10, 20 itu aja, tapi dari sedikit demi sedikit itu kita tambah terus. Setelah udah terbiasa, itu waktu itu saya bisa 1000, 2000, 3000, dan terus makin perbanyak lagi. Alhamdulillah kata-kata yang jelek-jelek itu hilang teman-teman. Jadi di saat saya kaget, dulu kan saya kaget atau di apalah kan biasa ngomong, mohon maaf sebelumnya, celeng, asu, apa, itu berubah sendiri teman-teman. Kalau kaget, astagfirullahaladzim, kata-kata itu berubah sendiri teman-teman. Padahal itu kita tidak ada minta pengen astagfirullahaladzim atau apalah, tetapi kalau kita perbanyak baca sholawat itu, kata-kata kayak itu akan berubah sendiri. Astagfirullahaladzim, yang biasa kita ngomong kasar atau jelek dan tidak sopan itu akan kita berubah sendiri kata-katanya ke saat kita kaget atau kita dijalin teman lah apalah, misalnya kan kita kaget, astagfirullahaladzim, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi keajaiban sholawat ini kan video part keduanya ya. Keajaiban sholawat part kedua adalah beli mesin air gratis hanya dengan pakai sholawat. Oke, mantap dan asik bosku. Usahakan perbanyak baca sholawatnya. Kalau bisa dalam satu hari jangan sampai kurang 1000 kali. Insya Allah hidup Anda akan lebih nikmat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin video saya cukup sampai di sini, dan nantikan video keajaiban sholawat part ketiganya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik bosku.